Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Suhawi di program Omon-Omon. Bukan pejabat, bukan jurnalis. Jadi bebas omon-omon. Sekedar omon-omon. Sekedar omon-omon. Baru-baru ini ada fenomena menarik. Tiba-tiba ada pensiunan pejabat Mahkamah Agung punya uang hampir 1 triliun. Ditumpuk di rumahnya. Kok nggak dimakan rakyat? Heran juga gue ini. Mestinya itu ya sebenarnya kan uang itu jangan ditumpuk, tapi diputar. Masalah sumbernya dari mana sih nggak penting juga, karena itu ya bisa jadi perdebatan juga kan. Kayak gitu. Tapi gimana? Situasinya sudah begitu. Iya, kan fenomena ini kan bukan baru sebenarnya ya. Dulu ada juga siapa? Sambo. Yang ada di Brankas lah, ini kan kita cerita Brankas-Brankasnya, bukan cerita kasusnya lah ya kan. Kemudian siapa yang PPK itu kan? Ya kan puluhan miliar juga. Ali Mukhtar. Ali Mukhtar, ya kan? Akil Mukhtar ya. Akil Mukhtar, ya kan? Yang MK. Iya. Ya pertanyaannya, kalau ada 100 orang aja yang duitnya segitu dan ditumpuk, bos. Enggak, nih jiwa-jiwa yang kita heran hari ini. Kalau kolonialisme itu kan ada model pitung ya. Iya, kalau cerita di barat itu Robin Hood ya kan. Ngerampok dibagi. Ngerampok ya kan, terus kemudian dibagi. Membangun masyarakat. Komunitas itu kan. Ini ditumpuk. Ini ditumpuk. Masa mau dikasih ke rakyat kan itu ya. Jadi apa namanya ya? Ya sebenarnya masyarakat kita ini kan ada fenomena begini. Kenapa banyak orang, misalnya orang yang sudah dituduh korupsi segala macam, tapi sama rakyat masih dicintai, bahkan masih dipilih. Karena dia barangkali betul dia ambil keuntungan dari jabatannya dan lain sebagainya, tapi dia membangun masyarakatnya. Dia uang itu dikembalikan ke masyarakat. Iya. Nah, ironisnya belakangan ini ya kan. Justru ditumpuk, bos. Di kamarnya lagi. Padahal masih banyak janda, anak yatim, anak-anak terlantar. Iya kan? Bayangin kalau 1 triliun pakai beli cendol, apa bisa kasih minum satu negara itu. Iya. Ya, gimana? Tuh. Ya. Lo konkret aja. Gini. Lo ada berapa miliar sekarang? Ini kan soal ketamakan. Ini soal keserakahan. Rupanya lupa ya bahwa hasil ketamakan dan keserakahan, apalagi itu yang prosesnya hasil menzolimi rakyat yang masih susah gitu ya. Jangankan hari biasa, Gus ya. Momentum pemilu, momentum di mana di pesta rakyat, uang nggak ada. Ternyata mungkin uang itu semua disimpan oleh elit-elit seperti ini. Dan aku saya yakin, bayangkan satu eselon 2 saja yang sudah pensiun mampu mengumpulkan uang sebanyak itu, Gus. Apalagi aktif. Apalagi yang aktif, bayangkan berapa ribu di Republik ini yang masih ada orang yang macam dia dan pelihara. Saya yakin pelihara. Kenapa pelihara? Kalau betul kejaksaan hari ini mampu membuktikan bisa, kenapa menganggap semua? Apakah hanya pengen poin kepada presiden baru? Atau ganti pemain? Ganti pemain? Apa emang ada kongsi baru? Itu. Ya sebenarnya sih kalau itu ini jauh lah ya kan. Jauh lah dari bayangan. Ini maksudnya kita dorong yang punya Brankas di rumah itu, janganlah seperti itu. Jangan disimpan. Dibagi-bagilah kan. Ya, memang masyarakat. Gitu kan, membangun masyarakat, masih banyak jalan-jalan yang rusak lah ya kan. Iya. Masih banyak lah gitu loh. Ya kan sebenarnya misalnya begini, taruhlah ya kan dia ngambilnya dari mana? Seperti tadi diceritakan. Kita ini punya banyak cerita legenda ya kan. Yang orang itu misalnya ngambil dari penjajah, ngambil dari penjahat, ngambil dari konglomerat misalnya. Tapi itu dibagi-bagi ke rakyat dan itu dicintai sama rakyat. Bahwa dia ngambilnya dari penjajah, ngambilnya dari konglomerat, orang kaya yang zolimi rakyat itu salah. Tapi begitu itu dibagi-bagi ke rakyat, itu kemudian rakyat itu mempermaklumkan. Berbeda dengan orang yang misalnya sudah ngambil ditumpuk. Kayak gitu. Sementara misalnya
banyak tetangganya, banyak lingkungannya, banyak masyarakatnya misalnya yang cari kerja susah, cari makan susah, anak untuk biaya sekolah anaknya susah, biaya berobat susah kayak gitu. Yang ini kemudian yang menurut Diko tadi apa namanya, tamak ya, tamak, takut apalah ya, takut habis dan lain sebagainya. Padahal misalnya kalau itu dipakai misalnya sudah cari pengusaha yang pintar berusaha, bikin pabrik misalnya kan, itu kan bisa buka lapangan pekerjaan, buka menggerakkan ekonomi rakyat misalnya, atau misalnya bikin sawah misalnya, buka lahan baru, orang-orang yang nggak punya sawah bersawah. Ini bedanya apa Gus dengan kasus penimbunan? Selama ini kalau penimbunan itu asosiasi sebagai komoditi, minyak segala macam. Ini yang ditimbun uang, emas, yang harta itu bisa bergerak harta hidup Gus, yang bisa punya peluang lagi ketika digerakkan dan menjadi sesuai manfaat. Pertanyaannya, itu punya dia sendirian atau banyak titipan orang? Maksudnya? Ya kan nggak paham kita kan di balik itu yang harus diungkap kalau memang gini. Jangan sampai ya kan. Ini kan banyak kresirih sekarang ini kan nggak jelas juga sumbernya. Tapi kan itu tidak dipersoalkan orang ketika itu dipakai menggerakkan ekonomi masyarakat gitu loh, ya kan. Taruhlah misalnya kita kenal dengan money laundry, sumbernya nggak jelas, tapi habis itu dibangun buat bisnis, buat bangun ekonomi, masyarakat bekerja, orang nggak ribut-ribut banget. Tapi berbeda begitu dapat timbunan, ya kan. Miliaran, ratusan miliar, triliunan misalnya, yang itu entah berapa lama duit itu disimpan dan tidak mutar, kayak gitu. Sementara misalnya rakyat di sekarang ini ya kan, kita pernah bahas itu, kelas menengah ini yang miskin atau hampir miskin itu sudah makin banyak. Sementara banyak uang itu numpuk di kelompok-kelompok tertentu, di elit-elit tertentu. Dan itu tidak dimaksimalkan untuk menggerakkan ekonomi negara. Ya artinya salah satu penyebab berkurangnya uang kartal itu kan salah satunya mungkin ini. Bisa kita bayangkan ya tadi itu. Itu bukan uang kartal, dolar Singapura. Bukan rupiah, Bos. Jangan Singapura ini ya bikin mata uang hanya khusus untuk orang Indonesia, bukan untuk orang Singapura. Iya kan? Mungkin kita datang ke Singapura, terus kita tanya orang Singapura sana, yang punya uang $1.000 itu nggak banyak, ya kan? Kayak gitu. Ada. Lah ini yang mengkhawatirkan gitu. Kalau ini banyak model kayak gini, banyak orangnya ya, apalagi ratusan atau bahkan bisa nyampe 1.000 kan udah ketahuan itu. Kalau 1 triliun berarti kan 1.000 triliun. Nah, 1.000 triliun ada di rumah masing-masing elit itu, ya gimana mau menggerakkan roda ekonomi kan kira-kira gitu. Dan saya pikir harus kita tangkap presiden terpilih ini untuk menggerakkan roda ekonomi itu kan. Dan salah satunya ketika Kejaksaan Agung memulai dengan itu, kita berharap para pejabat itu dilakukan investigasi yang sama. Gitu loh, karena ini dugaannya sudah sangat kuat gitu loh. Bukan hanya pejabat deh, mantan pejabat, termasuk mantan pejabat, apakah itu di Mahkamah Agung, di Kejaksaan, Kepolisian, termasuk di KPK. Betul. Karena kasus korupsi itu kadaluarsanya 18 tahun, ya dihitung 18 tahun kemudian itu harus diperiksa. Jangan-jangan pernah nimbun kayak kawan ini. Iya, ini kan gini loh, kekhawatirannya kan mengkhawatirkan kan gini ya, ketika perekonomian itu kelas menengah begitu hancur hari ini, kemudian ada fakta orang yang nimbun uang di satu titik kan, ini dugaan kita lah gitu ya. Yang kayak gini kan bukan satu orang nih. Nggak mungkin satu orang, karena banyak ya, udah banyak juga kasus kali. Ada kasus timah, ada apalagi ya ini ada banyak. Judol, narkoba ini itu ya kan. Dan itu kita minta si Kejaksaan untuk melakukan lebih proaktif lagi gitu. Dan menurut saya kita harus apresiasi langkah Kejaksaan gitu. Ya, banyak kasus besar diungkap lah ya. Walaupun belum. Ya artinya tidak OTT-nya ini benar-benar OTT maksudnya. Kalau
bukan yang lain tidak OTT, cuman kalau yang lain kan karena masih recehan OTT-nya. Ini kelas hiburan. Kelas hiburan gitu. Agar dianggap bekerja, rakyat butuh hiburan, butuh berita, butuh cerita ya kan. Yang kecil-kecil tangkap ya untuk melindungi yang besar. Kalau yang ini bisa diungkap, bisa bayangkan ini. Kalau yang ini diungkap, ya kan, 50 orang aja udah jelas 50 triliun itu masuk ke negara. Masuk ke negara itu. Gini, kalau saya melihat kenapa sih orang hari ini di Republik khususnya pejabat bisa melakukan tindakan semena-mena, bisa melakukan kesewenangan, bisa melakukan kecurangan atas nama legal, atas kebenaran. Bos ini kan hakim, bro. Dia melakukan kecurangan atas nama kebenaran, atas nama Tuhan, bos. Nah, saya melihat di sini ada sebuah sistem yang memang bisa menjadikan jalan ini legal, bos. Saya punya harapan, apakah betul Prabowo ke depan ini punya komitmen terhadap perangkat hukumnya, gitu kan? Ya kalau itu udah terbukti lah, artinya kan Pak proses ini kan bagian dari ini harus dimulai, Gus. Kan? Ini alhamdulillah saya ngelihat Prabowo baru berapa minggu saja memimpin sudah berani memulai, Gus. Iya. Saya punya harapan bisa nggak ini akan lebih efektif dan ini menyeluruh. Artinya begini loh, kalau misalkan proses temuan itu hukum tuh investigasi, investigasi, restorasi justice segala macam. Jadikan ini adalah jalan. Karena aku yakin Prabowo punya visi besar terhadap kemajuan ekonomi, punya visi besar terhadap kemajuan bangsa. Ini bisa mulai di sini, Gus. Karena kenapa hari ini ada kekosongan peredaran uang? Kenapa hari ini ada kekosongan ketika para pemula, pengusaha ataupun pelaku UKM tidak ada modal? Nah, saya yakin betul. Sumber penyakitnya di sini, Gus. Kekhawatiran saya itu begini. Negara ini sibuk mencari investor dari luar negeri. Ya. Tapi potensi-potensi ekonomi kita itu ditumpuk satu oleh segelintir elit, oleh sekelompok bankir, kayak gitu. Yang itu uangnya tidak muter ke masyarakat. Menurut saya itu jauh lebih jahat. Kenapa? Ya kan? Ya dia hanya tamak dengan dirinya sendiri, tapi lupa membangun masyarakat. Saya jujur saja lebih respect dengan orang misalnya atau pejabat ya kan, taruhlah yang dituduh korupsi, tuduh macam-macam, tapi habis itu misalnya dipakai untuk ngebantu masyarakatnya, kayak gitu. Saya lebih respect dengan itu. Kenapa lebih respect dengan itu? Karena ada imbal balik bahwa prosesnya barangkali secara hukum pidana salah, ya. Tapi kan menurut saya, apakah di hadapan Tuhan salah? Belum tentu. Soal manfaat, Gus ya? Iya, karena bermanfaat, kayak gitu, ya kan? Bermanfaat. Tapi kalau kasus ini ngeri juga, Bos. Kan belum lama sebelum kasus ini, hakim ini mogok kerja. Hakim mogok kerja. Iya. Karena soal masalah kenaikan gaji dan segala macam ini kan jomplang nih. Ya kan? Pejabat salah satu pensiunan pejabat MA-nya nimbun uang gitu kan. Nah sementara hakimnya teriak, Bos. Beberapa hakim di kampung-kampung ini di daerah-daerah pedalaman itu kan dia teriak kan karena uang uang tukinnya rendah, untuk pulang kampung aja dia nggak bisa katanya kan. Ya artinya buat orang jujur ya mungkin sulit situasi yang macam kayak gini. Tapi kan sebenarnya kemudian dia praktek mafia peradilan itu ya jujur aja sekarang itu orang yang diputus salah oleh pengadilan misalnya belum tentu juga bersalah ketika melihat praktek begini. Iya. Kayak gitu. Artinya hukum di negara ini kemudian sekalipun sudah inkrah itu tidak menjamin bahwa itulah yang benar. Kayak gitu. Barangkali ya di hadapan publik sebagai negara hukum ya kita harus menghormati itu sebagai sebuah kebenaran. Tapi secara substansi misalnya apa benar faktanya demikian belum tentu. Begitu melihat misalnya ada kasus-kasus mafia hukum seperti ini. Jadi hukum hari ini di publik harga yang paling tinggi, Gus. Hari ini keadilan ini. Ya bukan bisa dibilang terlalu tinggi. Pertanyaannya negara ini kan harus berjalan berdasarkan sistem. Ketika sistemnya menjadi sangat rapuh, ya kan, maka demokrasi itu tidak akan bisa berjalan pada rule of the game-nya. Gus, gimana nggak tinggi, Gus? Satu kasus kemarin soal pembunuhan ini saja, Tanur ini ya, 20 miliar loh hari ini.
Iya. Walaupun dibuktikan ditemukan lebih fantastis lagi itu hasil dari ketidakadilan ini. Ya. Iya, artinya maksudnya ini sebetulnya pintu masuk membuka kotak Pandora sebetulnya. Yang harus kita dorong Kejaksaan Agung itu melakukan hal-hal lagi seperti ini. Dan membuka ini. Membuka itu. Atau paling tidak misalnya melalui si yang ditangkap kasus inilah kasus gitu kan. Ini ya kan, itu justru ditelusuri kasus apa saja ya yang memang dia maklarin gitu dia kan. maklarin. Betul. Sehingga itu harus diungkap lagi. Diungkap lagi, jangan sampai misalnya kebenaran dan keadilan itu ya kan kalah dengan praktek-praktek mafia peradilan. Iya. Itu. Jadi kita hanya mendapat boomingnya saja. Iya, satu kasusnya itu harus dibongkar tuntas. Artinya 920 miliar itu kalau tidak salah, mendekati 1 triliun plus 51 kilogram emas. Nah, ini kan harus tuntas ini. Melalui fee kasus apa? Gitu kan, itu yang pertama. Yang kedua, ini kan harus ada efek jerak bagi pejabat-pejabat, ya kan? Apalagi di yudikatif ini. Ya artinya memang betul-betul harus didorong. Kalau seperti ini mainnya harus didorong pembuktian terbalik kan terhadap aset-aset dia yang ada di situ. Artinya harus secara rasional bisa dibuktikan oleh pejabat-pejabat itu dia memiliki harta hari ini yang dilaporkan ke LHKPN itu sesuai dengan jenjang karirnya bisa nggak nyampe seperti itu. Dan menurut saya yang paling harus diperiksa ya. Di rumah-rumahnya itu, misalnya dia punya 3 rumah, 4 rumah, barangkali di salah satu rumahnya itu berangkas. Dan yang paling penting karena satu kasus seperti ini gitu loh. Dan yang paling penting, tersangka ini harus dijaga keselamatannya karena dia menjadi saksi kunci terhadap praktek mafia peradilan yang terkait dengan dia. Jangan sampai misalnya keselamatannya, jiwanya terancam atau dia tidak bisa memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang sebenarnya karena ancaman dan lain-lain. Menurut saya itu jauh lebih penting. Itu barangkali pemirsa, omon-omon kita pada edisi kali ini adalah soal penimbunan uang. Jadi kalau ada uang banyak di rumah Anda, jangan disimpan saja nanti dimakan rayap. Manfaatkan untuk kesejahteraan umat, membangun perekonomian rakyat, membangun bangsa dan negara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bongkar oknum pejabat, pejabat.